Halo, perkenalkan nama saya Michael Justin Owen dari BINUS University Malang, jurusan Business Creation. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain prototyping dari bisnis model. Prototype menurut Profesor Bolan. Menurut Profesor Bolan, kegiatan menggunakan prototype jauh lebih baik dari sekedar pengujian atau pembuktian ide. Prototipe merupakan metodologi untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam mengarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Tujuan pembuatan prototipe menurut Profesor Bolan yakni untuk berkontribusi dalam menemukan solusi yang lebih baik untuk seluruh spektrum dalam masalah bisnis. Prototipe secara luas. Membuat prototipe dapat dikatakan memiliki arti yang sama dengan membuat alat ampuh untuk mengembangkan hal yang baru, inovatif, dan menghasilkan pemikiran visual seperti konsep-konsep abstrak yang terkait untuk memfasilitasi eksplorasi dari ide-ide baru. Prototipe dalam desain dan bisnis. Prototipe dalam desain berbentuk seperti desain produk manufaktur, desain layanan, serta desain pada organisasi dan strategi. Prototipe pada bisnis berbentuk sketsa sederhana, konsep yang dipikir dengan matang-matang, yang kemudian dijelaskan dengan bisnis model kanvas atau dengan spreadsheet guna untuk mensimulasikan cara kerja dengan menggunakan bisnis baru. Prototipe pada model bisnis. Prototipe dalam model bisnis merupakan sebuah pemikiran berupa alat yang membantu untuk menjelajahi berbagai arah yang bisa diambil dan diterapkan pada model bisnis dan membantu dalam memahami pro dan kontra dari berbagai kemungkinan. Secara tidak langsung, prototipe memaksakan untuk dapat mengatasi masalah struktur, hubungan, dan logika hanya melalui pemikiran dan diskusi. Model bisnis prototipe memungkinkan untuk memancing pemikiran yang spektakuler, sehingga dengan demikian membantu mendorong pemikiran baru dan menjadi rambu-rambu yang mengarahkannya menuju hal yang belum terbayangkan sebelumnya. Kesalahan kebanyakan orang terhadap pengertian dan penggunaan prototipe. Kebanyakan orang memahami prototipe hanya sebagai gambaran kasar dan menganggap bahwa studi riset pasar akan menjadi sebuah cara yang sama baiknya untuk menghasilkan model bisnis baru. Tetapi pada faktanya, ide bisnis tanpa menggunakan prototipe akan lebih mudah untuk diambil ahli oleh pesaing. Bahkan dalam pengembangannya dapat tertinggal jauh dengan pesaing. Kelebihan utama dalam menggunakan prototipe dalam ide bisnis pada bisnis model. Membuat prototipe model bisnis berpotensi untuk mengungguli pesaing atau mengembangkan pasar yang baru, sehingga pesaing tidak dapat mengikuti perkembangannya, sebab telah memiliki berbagai strategi dalam mengembangkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung, pesaing tidak akan memiliki waktu untuk berpikir dalam mengembangkannya. Sikap desain. Semangat penyelidikan dapat disebut juga dengan desain sikap. Dalam desain sikap terdapat beberapa atribut seperti 1. Kemauan untuk mengeksplorasi ide-ide kasar dan segera membuang ide yang dirasa kurang relevan. 2. Meluangkan waktu untuk memeriksa berbagai kemungkinan sebelum memutuskannya. Ketiga, memilih untuk merefleksikan berbagai ide yang dapat berjalan. Keempat, mau menerima ketidakpastian hasil desain sikap hingga memperoleh desain yang matang. Perlu diketahui juga bahwa atribut-atribut tersebut tidak datang secara alami bagi pembisnis. Tetapi, menurut perubahan orientasi seorang dari membuat keputusan hingga membuat opsi untuk dipilih. Prototipe pada skala yang berbeda. Prototipe pada skala yang berbeda dalam arsitektur atau desain produk mudah untuk dipahami karena berbicara mengenai artefak fisik.
Sedangkan prototipe pada skala yang berbeda dalam model bisnis bisa menjadi apapun, mulai dari sketsa kasar ide hingga membuat detail model bisnis kanvas ke bisnis yang dapat diuji di lapangan. Maka pada model bisnis, prototipe tak jarang disebut dengan sebutan prototyping. Sebab dalam hal ini berbicara tentang menjelajahi hal baru dan bahkan mungkin tidak masuk akal dengan menambahkan atau menghapus elemen setiap prototipe sehingga dapat bereksperimen dengan prototipe yang lebih tinggi di level yang berbeda. Langkah-langkah sederhana dalam membuat prototipe. 1. Sketsa serbet, yakni membuat garis besar dan ide kasar yang menggambarkan bisnis sederhana pada model kanvas, seperti membuat garis besar ide. Yang kedua, arus pendapatan. Membuat ide itu berhasil dikembangkan lebih rumit ke kanvas untuk dijelajahi ke semua elemen yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis bekerja, seperti pikiran logis bisnis, perkiraan pasar potensi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, blok bangunan. Kelangsungan hidup dari ide bisnis tersebut, seperti menghitung biaya dan pendapatan, perkiraan potensi keuntungan, dan menjalankan skenario keuangan berdasarkan perbedaan asumsi. Yang keempat, uji lapangan. Menyelidiki pelanggan dan memutuskan potensi baru untuk kedepannya dalam proses pengembangan, seperti calon dan pelanggan sebenarnya dalam tes lapangan, uji proporsi nilai pendistribusian, harga mekanisme, dan berbagai elemen di pasar lainnya. Oke, jadi kesimpulan penggunaan prototipe ya ini, prototipe dalam model bisnis membantu dalam membuat atau menyusun ide bisnis menjadi konsep bisnis secara matang dengan berbagai strategi, pengembangan ke depannya, dan telah didukung dengan riset pasar, skenario analisa perhitungan, dan berbagai elemen lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.